Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, saya di sini eh, membuat video dikarenakan dalam minggu ini juga saya harus membantu HP 2KS ya. Oleh sebab itu, saya membuat video untuk eh, pembelajaran C++ kali ini. Nah, kali ini kita memasuki sebuah topik baru ya, sebuah topik baru yaitu C++. Ya, beberapa minggu lalu kita sudah belajar logika, algoritma, dan kita di sini akan memasuki C++ ya. Di sini dasar teori dari C++ ya. Yang pertama itu sebelumnya dia itu bernama C ya. Bernama C yaitu sebuah bahasa pemrograman tingkat menengah. Ya, C itu bahasa pemrograman tingkat menengah karena bisa dimengerti oleh mesin maupun manusia. Ya, bahasa C ini termasuk bahasa tingkat menengah. Penciptanya yaitu Brian W. Ya, Brian W ini penciptanya dan Dennis diciptakan sekitar tahun 1972. Ya, diciptakan tahun 1972. Ya, bahasa pemrograman terstruktur dibagi dalam sejumlah blok. Ya, dia memiliki tujuan untuk memudahkan pembuatan dan pengembangan program. Nah, C ini ya sangat mudah sekali untuk dipindahkan ya dari satu mesin ke mesin lain. Nah, setelah beberapa saat kemudian, tahun 1983 ya, diciptakanlah C++. Ya, bayangkan ya, bahasa pemrograman tahun 1983 masih dapat eksis dan tetap bertahan sampai sekarang. Ya, luar biasa tuanya umur bahasa pemrograman C++ ini. Saya lanjut. Ya, keistimewaan C++ yaitu sudah mendukung OOP, ya salah satu bahasa Object Oriented Programming yang paling powerful itu juga C++ selain Java ya tentunya. Nah, di sini jika kalian masuk ke dalam jurusan informatika kuliahnya, kalian yang pertama nanti itu juga harus bisa C++. Ya. Tujuan utama C++ meningkatkan produktivitas dan dalam pembuatan aplikasi ini lebih baik C++ gitu ya. Nah, C++ itu juga lebih efektif dan produktif dari bahasa Pascal, C maupun Basic. Ya, jadi sebelum tahun 2018 di Sinlui itu kalian belajar itu bahasa Pascal. Dan mulai tahun 2018 ya saya mengubah bahasa utama di kelas 10 yaitu C++ karena lebih efektif, lebih produktif ya dan lebih berguna dalam pengembangan pembuatan program. Ya, ini sekilas tentang C++ ya. Dapat digunakan di beberapa editor ya. Ya, kalian bisa menggunakan editornya di web atau kalian dapat menggunakan editornya di Codeblock atau sebenarnya pun kalian bisa membuat program C++ itu di Notepad ya. Program utamanya berekstensi .cpp ya. Jadi kalau kalian membuat programnya itu ada file cpp-nya sebenarnya. Kalau
ini file header, dia akan berekstensi .h. Lalu nanti akan ada file ketika kalian sudah mengkompilnya akan menjadi .obj. Nanti ada file .lib dan ada file .exe. Di mana saja file itu, ya, di mana saja file itu. Nah, mari mari kalian buka ini code block. Ya, yang pertama kalian bisa membuka code block kalian. Ya, silakan membuka code block kalian. Lalu silakan kalian membuat sebuah project baru ya. Ya, file new project gitu ya. Silakan kalian membuat console application. Ya, perhatikan di sini silakan kalian memilih console application, lalu kalian memilih OK. Nah, di sini kalian pilih next. Nah, kalian pilih C++, pastikan kalian memilih C++, jangan C ya. Nah, di sini pastikan pada layar ini ya, pada layar project title itu kalian beri nama projectnya yaitu percobaan lah. Nama project nanti tergantung perintah dari soal. Perhatikan di sini. Nama project tergantung perintah dari soal. Pastikan ini tidak boleh kosong ya. Lalu isian yang kedua, itu tempat kalian menyimpan projectnya. Pastikan juga tidak boleh kosong. Ya. Pastikan tidak boleh kosong. Dan yang ketiga ini adalah nama CBP-nya, file name itu sesuai tadi yang ada di slide. Yang keempat, pastikan juga tidak boleh kosong. Dia akan mengenerate otomatis nanti. Jadi pada tahap ini, tahap 1, 2, 3, 4, pastikan kalian jangan kosong. Nah, lalu di next. Ya, di next. Lalu di finish ya. Di sini terdapat file .cpp seperti tadi yang ada di ini ya. Di dalam slide juga ada file .cpp. Saya lanjutkan. Nah, di sini ketika kalian menjalankan program C++ pertama kali, nah di sini terdapat tampilan kurang lebih seperti ini ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, terdapat sedikit perbedaan. Ya, terdapat kurang lebih sedikit perbedaan. Kalau C++ yang versi belum update, ya, itu menggunakan library-nya, itu menggunakan pakai H, ya, yang versi belum update. Jadi, yang seperti ini, kalian bisa melihatnya ya. Nah, ini saya besarkan ya. Nah, di sini C++-nya kalian bisa melihatnya include IOStream. Di sini kalau yang versi yang sudah update tanpa H, kalau versi yang belum update dengan H, jadi lebih singkat ya. Nah, di sini juga ada using namespace std di sini untuk menggunakan beberapa library yang umum ya. Lalu di sini ya ini ada perbedaan. Yang di sebelah kiri ini adalah sebuah function ya. Yang di sebelah kanan di sini adalah sebuah prosedur. Ini bukanlah perbedaan yang besar. Ya, apa itu function atau prosedur? Ketika kalian ingin belajar lebih advance nanti di dalam dunia informatika ya, ketika kalian masuk informatika kalian pasti lebih dapat. Nah, jadi intinya bagaimana, Pak? Nah, untuk sementara kalian pakailah default yang sebelah kiri ya. Kita menggunakan function. Jangan khawatir hasilnya pasti sama.
Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada penjelasan dari beberapa ini ya, fungsi yang ada di sini. Ya, di sini itu adalah file library, ya, using namespace sama include ini masuk file library ya. Jadi kalian jangan mengotak-atik, jangan menghapus, ya jangan mengotak-atik, jangan menghapus ini nanti bisa error, ya. Lalu di sini juga ada file utama dari di sini ya. Di dalam int main ini terdapat file utama. Jadi kalian ini hanya mengutak-ngatik yang ini. Ya, kalian nanti ketika membuat program hanya mengutak-ngatik yang ada di dalam int main ini. Ya. Nah, untuk sementara untuk semester ini kita hanya mengutak-ngatik di dalam int main ini. Ya, jadi bagi kalian yang bisa misalkan menggunakan library lain ya silakan, saya tidak melarang hal itu ya. Bagi yang belum bisa ya kita hanya mengutak-ngatik yang ada di sini. Jadi yang kurung ini biarkan, yang titik koma ini biarkan ya, yang kurung ini biarkan. Ya. Untuk membuat program ya, untuk membuat program itu pastikan setiap perintahnya yang ada di dalam main ini ya, yang di dalam int main ini dipastikan terdapat titik koma. Ya, dipastikan terdapat titik koma ya, khusus dalam int main. Jika tidak ada titik koma, misal ya, misal tidak ada titik koma, itu ketika kalian jalankan ya, untuk menjalankan itu tekan tombol ini ya, build and run. Ya, build and run. Ketika tidak ada titik koma, itu pasti dia error ya. Ketika kalian menghadapi error, jangan khawatir dan jangan takut. Ya, jangan khawatir dan jangan takut. Pasti ini dikasih tahu errornya sebelah mana. Ya, jadi kalian jangan khawatir, jangan takut. Errornya pasti dikasih tahu sebelah mana. Ya, errornya pasti dikasih tahu sebelah mana. Nah, ini. Ya, tinggal kita benahi ya. Lalu dijalankan kembali. Nah, ini. Nah, kalian juga bisa menjalankan program C++ dengan online compiler ya. Ya, ini. Seperti yang sudah saya beritahukan beberapa minggu yang lalu, kita juga bisa menggunakan C++ online compiler. Ya, kurang lebih bentuknya itu sama. Ya, kurang lebih ya bentuknya sama ya. Nah, ketika ingin menjalankan, bedanya kalau online tinggal kalian klik tombol run. Ya, nanti hasilnya kurang lebih akan keluar di bawah ya. Nah, di sini bedanya ya sama saja ya. Kalau di dalam yang code block pilih build and run, tombolnya build and run ya. Kalau di online pilih run. Di sini ya supaya kalian tidak bingung ya, untuk mencetak di layar ya terdapat satu perintah yang bernama cout. Ya, perintah ini untuk mencetak ke layar ya. Cout. Nah, di sini perintah untuk mencetak ke layar dan di sini ini terdapat sebuah tanda ya, sebuah tanda untuk mencetak ke layar tulisan ini. Ya. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah tulisan ke layar, itu harus di dalam tanda petik. Nah, di sini misal ya, halo Sinlui. Nah, di sini ada tulisan tanda petik. Nah, ini. Dan di sini juga terdapat enter. Nah, jadi itu ketika kalian ingin mencetak
Di sini ya. Apa kabar? Ya, di sini. Ketika kalian ingin menjalankan, nah di sini. Nah, ke enter ya. Jika kalian tidak menggunakan ENDL, ya, jika kalian tidak menggunakan ENDL, maka ini tidak ke enter. Ya, pastikan kalian jika ingin menggunakan enter, mencetaknya ke bawah itu kalian menggunakan ENDL. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi kalian sudah tahu beberapa perintah. Yang pertama cout ya. Ya. Yang kedua setiap perintah harus dikasih titik koma. Dan kalian sudah mengenal istilah ENDL ya untuk pindah baris. Lain ENDL itu ada lagi perintah, satu perintah untuk pindah baris yaitu \n. Tetapi \n ini harus di dalam tanda petiknya ya. Nah, nih, ketika saya jalankan hasilnya ya kurang lebih sama ya hasilnya. Ya, jadi kalian untuk pindah baris bisa menggunakan \n atau ENDL. Kembali lagi ke slide untuk yang ini online ya bagi kalian yang tidak bisa menjalankan secara offline secara code block, kalian tinggal menjalankan ini ya. Tinggal kalian sama saja ya. Tinggal kalian copy, kalian paste itu sama ya. Ya, selanjutnya ya ini perintah tadi yang sudah saya terangkan ya, di checkout itu untuk mencetak ke layar ya, statement untuk cetak ke layar, setiap statement diakhiri dengan titik koma, \n untuk pindah baris ya. Ya, tadi sudah saya bahas ya ininya. Lah, ini ada beberapa bahasa C++ yang belum bisa menggunakan include ini. Itu nanti saya akan membahasnya setelah saya masuk ya di penggunaan inilah. Hari ini slide selanjutnya ini kita akan belajar tentang komentar ya. Komentar tentang apa lah? Jadi gini, ada beberapa bagian di dalam C++ ya. Itu perintahnya tidak dijalankan, statementnya tidak dijalankan. Ya, salah satunya kalian bisa menggunakan tanda ini. Ya, jadi ketika kalian menjalankan, kalian bisa langsung ini. Nah, tidak dijalankan ya. Tulisan Halo Sinlui itu tidak muncul di layar karena tidak dijalankan. Ya, ya misalnya ini juga saya komentar ya, saya remark. Nah, ini tidak dijalankan juga loh, tidak menjalankan apapun ya. Nah, tanda untuk ini ya menggunakan backslash atau menggunakan ini ya garis miring bintang dan penutupnya harus bintang garis miring. Perhatikan ya, perhatikan. Tadi penutupnya menggunakan itu. Nah, tidak menggunakan apapun ya. Selanjutnya, nah ini silakan kalian coba ya di sini membuat sebuah tulisan sederhana. Kalian nanti ketika ingin mencoba Konio, ya ada beberapa bahasa apa itu ada beberapa bagian yang bisa, ada bagian program yang bisa, ada yang enggak. Jadi kalian mencobanya hanya tulisan biasa. Dan silakan kalian mencoba ini ya. Ya, gini kita sampai di sini. Silakan kalian mencoba menuliskan nama kalian 3 huruf ya. Ya, silakan kalian menuliskan ini. Misal nama saya Fu ya, jadi seperti ini. Saya akan menulis nama saya ya.
Jadi saya akan menulis nama saya seperti ini. Ya, nah jadi ketika saya jalankan, nah sudah jadi F-nya ya. Lalu untuk sampingnya, nah seperti ini, saya akan membuat oh masih belum rapi sedikit. Ya, jadi kalian silakan nanti membuat inisial nama kalian. Ini saya sudah memberi contohnya ya, memberi contoh tentang cara pembuatan. Ya, silakan dipakai latihan. Ya, silakan dipakai latihan. Dan ini kalian silakan mengerjakan, ya kalian silakan mengerjakan LKS, ya LKS eh, halaman LKS halaman sebentar, sebentar ya. Silakan kalian mengerjakan LKS halaman 73 praktikum 1 ya. Ya, silakan kalian mengerjakan praktikum 1 dan nanti code-nya ya. Code-nya silakan kalian taruh di Word ya. Code-nya silakan kalian copy, taruh di Word dan jadikan file PDF. Ya, lalu kalian upload di SLC. Ya, silakan kalian upload di SLC. Untuk waktu pengumpulan silakan lihat hari dan jamnya. Jangan sampai terlambat ya. Ya, silakan kalian lihat di buku kalian halaman 73 ya. Ini di praktikum 1 ini ya tugasnya. Silakan kalian membuat seperti ini. Ya, untuk code-nya, codingnya silakan kalian copy, lalu taruh di Word, lalu kalian jadikan file PDF. Ya, silakan. Ya, nanti kalian ini ya, silakan kalian copy taruh di Word, jadikan PDF ya. Halaman 73. Ya, ini bagi yang belum punya bukunya ya. Dikerjakan praktikum 1 yang ini. Oke.